ilmiah. Salah satu ciri karya ilmiah adalah bersifat objektif. Objektivitas suatu karya ilmiah antara lain ditandai dengan pilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah, semacam novel ataupun cerpen yang pengarangnya bisa menggunakan kata aku, kamu, dan dia. Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Dalam hal ini, penulis tidak boleh menyatakan proses pengumpulan data dengan kalimat seperti "saya bermaksud mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner". Kalimat yang harus digunakan adalah di dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner. Dalam kalimat tersebut, kata ganti saya diganti penulis, atau bisa juga peneliti. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan kepastian makna. Dengan kata lain, bahasa yang digunakannya itu harus reproduktif. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Misalnya, jika dalam karya ilmiah itu digunakan kata seperti frasa atau klausa, penulisan itu harus terlebih dahulu menjelaskan arti kedua kata sebelum penjelasan lebih jauh. Hal tersebut penting dilakukan untuk menyamakan persepsi antara penulis dengan pembaca untuk menghindari timbulnya pemaknaan lain oleh pembaca terhadap maksud kedua kata itu. Makna denotasi atau lugas adalah makna yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Makna konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan. Perhatikan contoh-contoh lain dalam tabel. Yang pertama ada denotatif. Contoh kalimat, tangan kiri Arman terkilir sewaktu bermain bola. Makna denotatif dari kata kiri adalah posisi atau lawan dari kanan. Contoh kedua, malam ini udara terasa panas. Makna dari kata panas yaitu suhu. Sedangkan contoh yang ketiga, adikku senang mengenakan pakaian hitam bila keluar rumah. Makna dari kata hitam yaitu berwarna gelap, artinya masih menggunakan makna sebenarnya. Sedangkan kalau menggunakan makna konotatif, contoh kalimat partai politik yang beraliran kiri dilarang di Indonesia. Kata kiri di sini menunjukkan ideologi atau aliran politik, artinya ada perubahan makna dari kata kiri itu bukan lagi lawan atau posisi dari kanan. Kemudian, hatiku panas melihat nilai ujian yang jelek. Makna kata konotatif artinya emosi atau marah dari kata panas. Kemudian contoh ketiga, ia sudah bertobat, tidak ingin tenggelam ke dalam dunia hitam. Makna kata hitam dari konotatif yaitu kemaksiatan atau kehinaan. Nah, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Shalom dan terima kasih.